di mana sang ibu bernama Nikki Whitehead telah dihilangkan nyawanya secara nggak masuk akal oleh sang pelaku yang tak lain adalah kedua anaknya sendiri. Mirisnya si kembar melakukan hal gila itu saat usia mereka baru menginjak 16 tahun. Halo rekan-rekan sejawat, apa kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini ada sebuah kisah pilu yang menimpa seorang wanita sekaligus ibu dari dua putri kembarnya yang berasal dari Amerika Serikat. Di mana sang ibu bernama Nikki Whitehead telah dihilangkan nyawanya secara nggak masuk akal oleh sang pelaku yang tak lain adalah kedua anaknya sendiri. Mirisnya si kembar melakukan hal gila itu saat usia mereka baru menginjak 16 tahun. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kisah ini berawal dari seorang perempuan cantik bernama Jarmeka Yvonne Whitehead atau lebih dikenal dengan nama Nikki yang melahirkan bayi kembar perempuan saat dia berusia 17 tahun pada tanggal 27 November 1993. Dua putri kembarnya tersebut dinamai Tasmiyah atau Tash dan Jasmiyah atau biasa dipanggil Jess. Nikki sendiri dulu lahir di Selby karena ibunya yang bernama Linda Whitehead sedang menjalani hukuman atas kasus penyalahgunaan obat terlarang. Akhirnya Nikki diasuh oleh sang buyutnya yaitu Della Fraser. Melahirkan di usia yang sangat muda tentunya membuat Nikki cukup kesulitan. Namanya juga masih umur segitu, tapi dia udah punya tanggungan untuk membesarkan kedua anaknya sendirian. Karena inilah Nikki memutuskan mengajak si kembar untuk tinggal di rumah buyutnya. Mereka bertiga tinggal di rumah tersebut hingga Tess dan Jess berusia 7 tahun. Dan selama di sanalah si kembar tuh nempel banget sama Della buyutnya. Ditambah lagi, Nikki juga jarang di rumah karena dia harus kerja dan banting tulang dari pagi sampai sore. Jadi seperti nggak ada waktu buat anak-anaknya. Hingga akhirnya pada tahun 2000, Nikki yang pada waktu itu berusia 25 tahun jatuh cinta dengan Robert yang merupakan seorang supir truk berusia 30 tahun. Gak lama setelah menjalin hubungan, Nikki memutuskan untuk pindah ke rumah si pacar di Conyers, Georgia bersama kedua anaknya, Tess dan Jess. Sebenarnya gak suka akan rencana ini, karena berarti mereka harus pindah dari buyutnya. Tapi gimana pun juga gak ada pilihan lain. Pada tahun 2007, Nikki akhirnya berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anaknya. Setelah selama ini, buyutnya yang bernama Della yang punya hak asuh. Ketika Tess dan Jess menginjak usia remaja, mereka dan ibunya mulai sering bertengkar. Keduanya membenci Nikki karena menurutnya, si ibu terlalu mengatur hidup mereka. Contohnya, mereka gak dibolehin pacaran dan gak dibolehin keluar malam-malam. Sebenarnya tujuan ibunya itu baik ya, tapi bagi Tess dan Jess, hal ini sangat menjengkelkan. Keduanya lebih suka tinggal dengan Della, karena buyutnya itu selalu memanjakan mereka, nurutin apa yang mereka mau sedari kecil, dan berbeda banget dengan ibunya. Masalah ini pun makin memanas, dan bahkan pertengkaran ini gak jarang berakhir dengan perkelahian. Si kembar sampai harus beberapa kali mengikuti pengadilan anak di bawah umur, karena mereka terbukti melakukan penyerangan pada ibunya sendiri. Sampai akhirnya, pengadilan pun memutuskan untuk mengembalikan hak asuh atas Tess dan Jess pada Della. Namun pada tahun 2010, pengadilan memberikan perintah pada si kembar untuk tinggal kembali dengan ibunya, setidaknya selama 2 minggu. Jadi pengadilan mau melihat apakah hubungan ketiganya tuh semakin membaik atau sebaliknya. Dan gimana pun juga, meskipun anak-anaknya tuh bertingkah jahat ke Nikki, si ibu gak mau menyerah. Dia masih memilih untuk bisa tinggal sama Tess dan Jess. Walaupun udah pernah dikasarin secara fisik, sang mamah tetap gak peduli dan tetap sayang sama mereka. Emang ya, yang namanya kasih ibu tuh sepanjang masa. Namun ternyata, keputusan pengadilan tersebut justru membuat keadaan semakin rumit. Tess dan Jess kembali tinggal dengan ibunya pertanggal 5 Januari 2010. Dan pada tanggal 13 Januari di tahun yang sama, Nikki Whitehead ditemukan meninggal dunia. Si kembar menelpon polisi dan melaporkan bahwa ibu mereka telah meninggal di bak mandi. Keduanya mengaku
menemukan Nikki saat baru pulang sekolah. Pihak medis mengatakan bahwa Nikki telah meninggal akibat serangan dengan benda tajam. Melihat betapa ngerinya luka di tubuh korban, pihak berwajib berpendapat bahwa sang penyerang kemungkinan bukanlah orang asing, namun telah mengenal korban dan punya motif kebencian pada Nikki. Awalnya nggak ada yang mengira bahwa pelaku adalah anak korban sendiri. Saat diinterogasi, Tess dan Jess seolah-olah menuduh kekasih ibunya sendiri, yaitu Robert, yang telah menghilangkan nyawa Nikki. Mereka mengatakan bahwa ternyata ibunya punya pacar lain bernama Joe. Dan ketika Robert tahu hal tersebut, dia dan Nikki sempat bertengkar hebat beberapa hari sebelum Nikki dihilangkan nyawanya. Polisi pun melakukan pemeriksaan pada Robert. Namun setelah menjalankan beberapa tes DNA, Robert dinyatakan bersih dan dibebaskan dari dugaan tersangka. Ditambah lagi terbukti bahwa sehari sebelum kematian Nikki, Robert sedang bekerja di luar kota. Sementara itu nggak ada catatan atas nama Joe. Jadi Joe ini sebenarnya tuh cuma nama karangan dari si kembar aja. Selama investigasi berlangsung, pihak berwajib mencatat perilaku aneh Tess dan Jess. Dalam beberapa kali interogasi, keduanya mengatakan bahwa mereka sangat terpukul dengan kematian sang ibu. Di ruang interogasi, si kembar juga terlihat menangis, tapi mereka menangis tanpa mengeluarkan air mata sama sekali. Selain itu, ketika pihak berwenang menyuruh keduanya untuk mendeskripsikan sosok, bagaimana sih tentang ibunya itu, Tess dan Jess justru bercerita tentang keburukan sang ibu. Bukti lainnya membuat polisi makin curiga pada si kembar, yaitu ketika polisi menggeledah rumah Nikki. Mereka menemukan sepatu boots milik Tess atau enggak si Jess yang terlihat ada noda darahnya sedikit di bagian depan. Boots itu disimpan rapi di dalam box, ditaruh di bawah kasur tapi di pojokan. Jadi seolah-olah memang sengaja disembunyikan. Lalu ketika dites DNA, ternyata darah tersebut merupakan darah milik Nikki. Karena banyaknya kejanggalan ini, pihak berwajib menyelidiki keduanya lebih lanjut. Pada hari kematian Nikki, si kembar mengatakan bahwa mereka terlambat masuk sekolah sekitar 10 menit. Akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak sekolah, ternyata mereka baru hadir di sekolahan pas udah siang. Meskipun pihak berwenang telah mencatat berbagai kejanggalan kedua gadis tersebut, mereka belum menemukan bukti yang benar-benar kuat untuk memastikan apakah pelaku penghilangan nyawa Nikki adalah Tess dan si Jess. Oleh karena itu, akhirnya si kembar dikembalikan untuk tinggal dengan buyutnya. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan diam-diam memantau mereka. Selama tinggal dengan buyutnya itu, Tess dan Jess melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka main dengan teman, terus datang ke pesta, dan juga menghadiri acara sekolah. 4 bulan kemudian, hasil tes forensik mengungkap fakta menarik. Selama jenazah Nikki diotopsi, pihak berwenang menemukan sehelai rambut yang terletak di sela-sela gigi korban. Dan tes DNA menunjukkan bahwa rambut itu merupakan milik salah satu anaknya. Nggak bisa dipastiin juga ya, apakah itu rambutnya milik Tess atau Jess, karena keduanya punya DNA yang mirip. Pihak berwenang pun menghubungkan fakta ini dengan bukti yang telah mereka temukan sebelumnya, yaitu bekas luka gigitan di tangan Jess. Jadi pas si kembar diinterogasi dulu, polisi mengetahui bahwa salah satu lengan Jess ada luka gigitannya. Cetakan gigi Nikki pun dibuat, dan hasilnya cetakan tersebut bentuknya serasi dengan foto luka memar di tangan Jess. Pada Mei 2010, akhirnya si kembar ditangkap dan didakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap ibunya sendiri. Awalnya Tess dan Jess menyatakan diri tidak bersalah. Namun di tahun 2014, setelah berunding dengan pengacaranya, Tess merubah pernyataannya agar dia mendapatkan pengurangan hukuman dan mengaku bahwa dia memang bersalah. Pada akhirnya Tess didakwa hukuman 30 tahun penjara. Sebulan kemudian, Jess juga mengatakan hal yang sama, dan dia juga diberikan hukuman 30 tahun. Selama sidang berlangsung, keduanya diperintahkan untuk menjelaskan secara detail tentang kejahatan yang telah mereka lakukan.
Pada pagi hari kejadian, Niki seperti biasa membangunkan si kembar agar mereka segera bersiap-siap ke sekolah. Namun bukannya bangun lalu bergegas, keduanya bilang kalau nggak mau sekolah. Mereka juga bilang pada Niki untuk gak usah ikut campur ke dalam kehidupan mereka. Dimulai dari situ, terjadilah pertengkaran antara Niki dengan anak-anaknya. Pertengkaran sepele ini makin membesar, lalu berakhir dengan si kembar mengeroyok ibunya, hingga terjadilah penghilangan nyawa terhadap Niki ibu kandungnya sendiri. Sehabis penghilangan nyawa Niki, Tess dan Jess membersihkan TKP untuk menutupi keterlibatan mereka. Lalu keduanya pergi ke sekolah agar bisa membuat alibi ketika ditanya polisi. Setelah diinterogasi lebih jauh, Tess dan Jess ternyata telah lama merencanakan penghilangan nyawa kepada ibunya sendiri. Hal ini diperkuat dengan bukti buku diary mereka yang ditemukan polisi, di mana buku tersebut kebanyakan berisi tulisan kebencian kepada sang ibu. Mereka pun akhirnya menerima ganjaran yang setimpal, di mana Tasmia menjalankan hukuman di Pulaski State Prison dan Jasmia di penjara di Le Arendelle State Prison. Ini bisa dibilang lebih parah daripada Malin Kundang ya. Selain gak mau mengakui sebagai ibu kandungnya, duo kembar ini malah tega menghabisi nyawa mama kandungnya sendiri dengan cara yang sangat gila. Apa jangan-jangan dia gak tahu ya kalimat surga ada di telapak kaki ibu? Jujur aja, AA yang sebagai yatim piatu ini aja kepengen banget punya orang tua loh. Tapi ini malah disia-siain gitu ya lur. Sebenarnya masalahnya sepele banget kalau sampai harus berbuat seperti itu. Tapi kalau menurut kalian gimana nih tanggapannya atas kasus ini? Coba deh diskusi sama AA di bawah yuk. Oh ya, sebelumnya AA ucapkan hatur nuhun ya buat kalian yang udah menyimak sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya lur. Untuk yang baru bergabung di channel ini, AA ucapkan Wilujeng Sumping ya. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.